kita, kecepatan atau enggak. Kemudian hole inclination, kemiringan kita terlalu tinggi atau enggak. Kemudian ada dogleg severity, ada sway effect, ada flow rate, cukup atau tidak. Exposure time, terlalu lama enggak sebuah lapisan itu terendam oleh kolom fluida. Kemudian yang kedua adalah mud properties. Jangan lupa kita tadi berbicara densitas. Densitas kita kalau kurang, dinding akan runtuh. Kalau lebih, akan terjadi loss. Kalau kita buat underbalance, bagus ada cutting naik, tetapi juga merangsang dinding untuk runtuh dan seterusnya. Itu dari densitas. Chemical reaction, kita harus tahu betul bahwa cutting yang kita peroleh harus diuji di laboratorium. Kita cek dari CEC-nya, dari swelling potensialnya dan sebagainya. Kemudian uji dengan liquid atau fluida yang akan direncanakan menjadi mud. Dicoba divariasikan berapa persen KCl-nya, PSBE-nya atau apapun idenya, harus diuji di lab sampai kita yakin bahwa lumpur kita itu nanti akan memberikan inhibisi yang baik sehingga menjadi inhibitor yang baik. Begitu juga rheology-nya, kemudian yang lainnya adalah mud properties. Dan yang ketiga yang sering kita lupakan adalah geomechanics. Ada yang bilang cerita geomekanik, ada yang bercerita adalah rock mechanics, tadi kawan direktur bilangnya rock mechanics, ada bercerita adalah pokoknya isinya adalah sekitar bagaimana kita memiliki informasi tentang batuan yang akan kita bor itu, kemiringan daripada batuannya ke arah mana, sehingga ngebor kita jangan kemudian searah dengan kemiringan tersebut. Kemudian juga yang kedua inklinasi, yang ketiga adalah azimut kita. Tidak boleh kita kemudian sama dengan sigma minimumnya. Kita harus kemudian bertentangan sehingga terjadilah sebuah pemboran yang lebih aman. Kemudian mineral composition, rock strength dan sebagainya harus kita kenali. Bahwa ini semua kita kenali, maka kita akan bisa menanggulangi stuck pipe terjadi di dalam lubang. Ini bahasa umumnya. Mari kita lihat. Ya. Kita lihat di sini bahwa faktor utama yang mempengaruhi stuck ini yang saudara sekarang rasakan tadi di dalam cerita juga adalah permasalahan yang sering terjadi ketika drilling adalah sebetulnya low circulation dan isu hole instability. Ini adalah mulai dari faktor rock mechanics tadi yang utama, penetrasi tekanan pori ini yang tadi bercerita bahwa antara tekanan itu harus tinggi atau densitas tinggi atau harus densitas rendah, inhibisi jelas reaksi kimia terhadap batuan, erosi, apakah kecepatan daripada fluida kita terlalu tinggi atau kurang, justru kurang tidak naik, terlalu tinggi bisa justru menjadi turbulen dan menghancurkan dinding, hole cleaning, pembersihan lubang, mudlosis, dan juga bagaimana multifaktor itu kalau terjadi bersama-sama. Mari kita lihat. Nah, kita lihat bahwa ini contoh zaman sekarang rock mechanics itu hasil daripada teman-teman geofisis sudah bisa menghasilkan sesuatu yang sangat detail. Arah dari sigma minimum, arah dari sigma maksimum, kemudian kemana kemungkinan terjadi induce daripada fraksi, sehingga ngebor kita harus kemana. Ngebor kita harus tegak lurus terhadap fault itu sehingga kita akan menjadi aman. Kemudian bisa dipetakan seluruh lapangan, kemana arah kecenderungan umumnya. Sehingga ngebor-ngebor kita itu benar-benar secara ajibuti kita aman. Itu teman-teman geofisik bisa menghadirkan itu untuk kita, untuk orang drilling. Yang berikutnya, kita lihat lagi bahwa pemetaan tentang arah daripada fault ini tidak hanya untuk kebutuhan reservoir. Orang drilling juga butuh, kita mau ngebor kemana? Gitu. Kita tidak boleh searah dengan fault ini, kita harus tegak lurus, terutama yang terbesarnya itu. Berikutnya, hasil daripada ilmu rock mechanics sampai keluar sebuah window minimum di mana itu terjadi, bahwa agar tidak terjadi breakout dari reservoir atau dari batuan, tapi di satu sisi jangan sampai terjadi loss akibat densitas terlalu tinggi. Window ini diperoleh dari pendekatan geomechanics misalnya. Begitu. Terus berikutnya adalah akhirnya kita harus membor ke sebuah titik yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Warna hijau, warna kuning itu adalah lapisan yang ditembus. Nah, kalau tadi misalnya kita punya si merah itu contohnya adalah misalnya apakah warna kuning atau warna hijau, maka kita harus pastikan bahwa di tempat tersebut arahnya sudah benar. Sehingga terpaksa kita harus melengkung dulu. Kalau kita punya data sumur yang cukup banyak, kita bisa ngeplot spider seperti ini
untuk tahu sumur-sumur yang mana di kedalaman berapa bermasalah, ternyata arahnya memang bermasalah. Cocokkan dengan teori yang pertama tadi. Akhirnya halaman berikutnya kita bisa lihat bahwa dari ilmu rock mechanics, dari sumur yang ada kita plot. Ini gambarnya adalah ke pinggir itu adalah inklinasi. Ke pinggir itu makin inklinasi tinggi makin ke pinggir, kemudian ini azimut. Kemudian sebuah sumur itu melakukan pemboran di zona tersebut, berapa jauh inklinasinya dan kemudian berapa berubah arahnya, terjadi masalah atau enggak. Nah, contoh ini, kenapa ini kok pada ngumpul ke sana? Ternyata ketahuan kalau ke arah sana itu terjadi masalah. Jadi rupanya data statistik yang bisa membantu dari sumur-sumur sebelumnya juga membantu kita. Kalau tadi dari theoretical rock mechanics, kalau ini statistical, ini adalah postmortem. Jadi jangan sampai kita sudah punya banyak sumur tapi tidak berbicara kepada kita sumur itu. Cara membicarakannya harus dibuat gambar-gambar seperti ini atau seperti yang tadi, untuk kita mudah untuk mengcapture sebetulnya bermasalah itu kalau dari arah kemana, inklinasi berapa. Berikutnya, maka kita bisa lihat lagi bahwa yang kedua, penetrasi tekanan. Ini ada teori. Teorinya yang paling atas itu yang warna merah. Pada umumnya bahwa kekuatan batu di dekat lubang itu yang paling kiri itu bisa terjadi kerontokan, tetapi sebetulnya bagian dalamnya itu tidak rontok karena warna merahnya lebih rendah daripada garis-garis compressive strength failures di situ. Tetapi pada saat kemudian kita mempunyai tekanan lebih kecil dari PF, yaitu garis yang merah atas kecil itu diakibatkan oleh tekanan mud lebih kecil daripada formasi, dan kita jumlahkan dengan yang atas, dapatnya adalah garis merah di sana. Dapatnya adalah garis yang atas. Artinya bahwa apabila tekanan kita dibuat rendah, jadinya akan begini. Makin banyak batuan di dekat lubang yang rontok. Tapi sebaliknya, walaupun dasarnya seperti itu, dikasih tekanan lumpur lebih besar daripada tekanan formasi yang signifikan, yaitu ini, maka akibatnya dia selalu di bawah compressive strength. Jadi di sini ada kelebihan dengan menaikkan densitas untuk membuat kestabilan lubang. Itulah kesimpulannya. Berikutnya, maka kita bagaimana caranya membuat statiknya menurut sebentar? Kita plot seluruh lapisan yang kita tembus, seluruh sumur yang kita miliki, sumur A, B, C, D, mohon maaf ini punya teman kita, diplot. Ternyata lapangan-lapangan sumur mana yang memiliki pergelen tertentu yang bermasalah. Kita bisa memiliki informasi. Kalau kita tadi punya 12, berarti kita punya 12 data diplot semua, dan kemudian kita punya kecenderungannya dari bermasalah dikasih tanda, kita tahu oh rupanya itu yang bermasalah, atau range mana yang kemudian itu aman. Berikutnya, biasanya teman-teman dari diri paling gampangnya ya kita plot aja formation pressure dan kemudian fracture, tapi ini kan sesuatu yang sangat kasar. Tadi jauh lebih baik yang gambar sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat gambar, aman lah saya punya lumpur di sini, kelihatannya aman-aman saja. Tapi ternyata kalau dilihat secara mikronya, kalau ini terlalu garis besar, ternyata bermasalah untuk sebuah kedalaman tertentu dengan batuan tertentu misalnya. Jadi harus hati-hati kalau hanya menggunakan ini. Bisa menggunakan yang tadi, bisa menggunakan pendekatan teoretikal, ya. Maka yang ketiga adalah inhibisi. Apa itu inhibisi? Ternyata kalau saudara pakai oil bismuth, keuntungannya si oil tidak mau masuk ke dalam pori-pori kecil yang mikro. Tetapi kalau water itu bisa masuk. Ternyata molekul daripada water itu bisa masuk ke pori. Akibatnya apa? Akibatnya bahwa kalau kita menggunakan oil bismuth, maka pada saat itu kita kasih densitasnya lebih tinggi, bila perlu naik sampai 2 pound per gallon, ada keuntungan. Seolah-olah si oil bismuth di tengah lubang itu mendorong dinding ke samping. Berbeda kalau water bismuth. Kalau water bismuth densitas terlalu tinggi, justru dia masuk ke dalam water. Walaupun itu adalah fluida yang menggunakan inhibitors. Tetapi dengan masuknya fluida ke sini, maka akan membuat demi waktu keruntuhan makin ke dalam. Jadi akan berbeda cara memilih densitas antara oil bismuth dengan water bismuth. Begitu. Berikutnya, maka yang ketiga tentang inhibisi, ternyata ini fungsi waktu. Time dependency ini harus saudara perhatikan.
bahwa sesuatu lubang yang bereaksi tidak akan pernah kelihatan di awal, tapi fungsi daripada waktu kerusakan itu makin banyak sampai akhirnya makin luas, dan pada saatnya dia akan runtuh sendiri sebagai caving. Kalau caving hasilnya bukan rodas pinggirnya, tapi dia meruncing. Contohnya tadi tipe yang 3 istilahnya. Itu bukan akibat pemboran, itu pasti akibat caving. Dia runtuh dengan sendirinya. Tapi ini terjadi fungsi waktu. Ingat, time dependence. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir juga bagaimana caranya si merah itu jangan terlalu lama terendam. Ingat tadi di dalam teorinya, dalam praktisnya di laboratorium dimasukkan kalau cuma sebentar gak ada masalah, tapi kalau agak lama kemudian dia baru terjadi sesuatu. Kalau dikasih fluida yang pakai inhibitors mungkin lebih lama kejadiannya, tetapi tetap bahwa waktu berperan. Nah, ini yang harus jadi poin inhibisi. Berikutnya ini sebagai contoh. Kalau kita ngebor dengan inhibisi yang kurang bagus atau dengan kondisi runtuhnya dinding, bisa kepake 5 cm atau 2 inci caving itu terjadi. Inilah yang mengakibatkan pada saat kita ngebor seolah-olah aman, tapi pada saat pemompaan berhenti atau saat POH baru kejepit kerasa. Atau kita ternyata bisa masuk dan bisa keluar, tapi ketika mau balik lagi duduk sekian puluh feet hilang dan segitu. Itu penyebabnya karena apa? Karena batuan ternyata ini runtuh dengan sendirinya. Nah, berikutnya itu cerita exposure time. Maka harus diplot seluruh lapisan, di sini berapa menit, di situ berapa menit, di sini 100 menit, di sini 80 menit. Dan di situ ternyata setelah diperiksa saudara cocokkan dengan kondisi daripada DDR, di mana yang bermasalah. Biasanya ketemu yang exposure time-nya lama, itulah yang bermasalah. Salah satu penyebab exposure lama misalnya saudara dengan sengaja membuat 2-3 kali rimming. Misalnya karena saudara meminta agar casingnya menjadi ada kontingen di tengah sehingga buat trimming dulu karena casingnya nggak bisa masuk. Berarti dia disentuh bersekian lama dan itu mengakibatkan juga problem. Exposure time ini menjadi penting untuk kita ketahui dan kita pelajari dari sumur-sumur sebelumnya. Berikutnya adalah yang keempat, erosi. Apa itu erosi? Bud velocity. Kita harus betul-betul pandai, kita harus betul-betul bijak dalam bud velocity. Kalau kita terlalu lambat, memang cutting tidak bisa naik. Slip velocity tidak bisa mengangkat cutting. Tetapi dinding kita akan bagus. Sebaliknya kalau terlalu kencang, cutting memang naik, tapi dengan sengaja kita pun mengerosi dinding. Nah, ini kebijakan ini benar-benar harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Data-data itu dikumpulkan oleh kita. Halaman berikutnya kita lihat bahwa diplot semua seluruh lapisan dengan seluruh kecepatan. Ini artinya semua data-data yang kita miliki harus berbicara begitu kepada kita. 12 ukur, gambarkan 12-12-nya setiap lapisan. Sehingga ditandai lagi dengan di mana titik yang bermasalah di dalam report saudara sebagai postmortem, maka saudara tahu, oh ini kesimpulan tentang eros, tentang bud velocity, ini kesimpulan tentang azimut, ini kesimpulan tentang inklinasi, ini kesimpulan tentang velocity dan sebagainya. Berikutnya, nah ini teorinya tentang erosi. Bisa saja bahwa disebabkan yang sekarang kita bicarakan mechanically incompetent rocks. Tadi sudah kelihatan bahwa yang namanya si merah itu sebuah batuan yang tidak terlalu keras. Sehingga kalaupun urusan ngebornya normal, tapi ada vibration, dia akan runtuh juga. Juga menyebabkan terjepit, begitu. Yang kedua, masalah inklinasi. Bertambah lagi masalah. Dalam teori maupun di laboratorium ketemu angka 55 derajat inklinasi adalah batas maksimum. Artinya kalau saudara bisa tidak mendekati 55 lebih bagus. Tapi kalau sudah sampai 55 atau lebih, maka slip velocity bisa dibutuhkan sampai 2 kali. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena apa? Kecepatan di sini jauh lebih tinggi, sementara di sini kecepatannya kecil. Sementara cutting ada di bawah. Cutting yang harus dinaikkan ada di bawah, tapi lumpur yang kencang ada di atas. Nah, jadilah terjadi penumpukan yang bertubi-tubi di sini. Berikutnya, kita lihat hole cleaning lagi tentang carrying capacity itu. Pertama, ketika ternyata cutting itu biasanya slip velocity itu akibat gesekan batuan oleh fluida ke atas, pada lubang miring
ternyata batuannya bergesekan dengan batuan. Artinya cutting lebih susah naik dibandingkan fluida. Karena si cuttingnya nempel dengan batu. Ditambah lagi, diperparah lagi, karena ternyata kecepatan di lubang ini lebih gede dibanding di bawahnya, maka terjadilah penumpukan. Sehingga apa yang terjadi prosesnya? Sebuah cutting itu akan naik tidak lurus, tetapi dia akan naik dan turun, melosrot, naik akan turun, begitu cara jalannya si cutting. Oleh karena itu berbeda antara vertikal dengan yang miring tadi hasilnya. Ketika vertikal ini adalah pertandingan antara slip velocity atau kecepatan dengan cutting. Kalau di sini adalah ada masalah-masalah yang 3 poin ini yang mengakibatkan ini menumpuk di bagian bawah. Berikutnya, akibatnya apa? Akibatnya tadi saya katakan 55 derajat harus diperhatikan. Makin miringnya tinggi, makin tinggi kebutuhan daripada hole cleaning sampai maksimumnya di 55 derajat. Maka dibantu solusinya dengan RPM. Akibatnya tadi teman-teman sudah benar bahwa ketika ngebor cukup dalam dan bermasalah menggunakan RSS, sehingga walaupun kita ingin mengarahkan dan inklinasi, tetapi BHA terus berputar, tidak menggunakan sliding mode. Nah, ini adalah bantuan untuk membuat solusi terhadap lubang yang miring misalnya. Berikutnya, yang keenam adalah masih yang kelima, hole cleaning. Stuck akibat tumpukan cutting itu, baik saat POH maupun saat RIH, ini istilahnya tadi duduk. Kemudian ini pada saat ngebor normal ketika narik, ini sering terjadi. Ini pun sering terjadi. Atau ada sloughing yang tidak harapkan, contohnya tadi batuan kita yang udah runtuh seperti ini, ya gitu. Oleh karena itu ketiga masalah ini bisa berjalan bersamaan. Nah, ini yang membuat kita makin pusing begitu ya. Terus berikutnya, kombinasi daripada itu adalah membuat kita makin teruskan. Tidak betul? Kombinasi daripada itu yang membuat kita makin sulit. Yang keenam adalah mud loss. Jangan lupa bahwa ini adalah tekanan pore, ini adalah tekanan breakdown formasi. Kita hanya boleh bermain di tengah-tengah. Itu pun bermain di tengah-tengah ada sebuah batas minimum dan maksimum. Kenapa? Ada breaking circulation di sini, ada surge, ada sweep dan sebagainya. Sehingga ECD kita hanya boleh bermain di ruangan ini. Kalau kemudian kita terlalu kanan akan mengakibatkan loss, terlalu kiri kita membuat batuan itu akan mudah runtuh, walaupun tujuan kita tadi adalah ngangkat cutting. Sehingga kita mencoba membuat negatif, tidak pakai overbalance tetapi underbalance. Cutting memang naik, tapi itu men-trigger dinding untuk runtuh. Harus hati-hati dan itu harus benar-benar dipertimbangkan. Nah, ini contohnya akibat daripada mud area, dan ini bisa diperoleh tadi dari pendekatan ilmu rock mechanics atau ilmu geomekanik tadi. Berikutnya kita lihat multifaktor yang terakhir. Ketika ada lubang miring, kemudian kita coba dikencangkan karena memang untuk ngangkat cutting terjadi turbulensi, akibatnya dinding kemudian tergores, ditambah lagi inkompeten daripada batuan, ditambah lagi fungsi daripada waktu, maka batu ini makin lama makin runtuhnya makin besar begitu fungsi daripada waktu, ditambah lagi pula ada loss circulation di lapisan produksi tadi, mengakibatkan apa? Ada sloughing, ada capping, ada stuck pipe, ada pack-off, lama-lama loss in hole. Nah, seperti itu. Itulah kemudian problem kita yang harus dihadapi. Maka harus kenali semua informasi tadi, minimal dari sumber-sumber sebelumnya sebagai postmortem, ditambah dari rock mekanik, ditambah dari lab untuk tahu persis penyakitnya apa, baru kita cari solusi. Solusi relatif lebih mudah, tapi yang lebih sulit adalah mencari penyakit. Saudara pergi ke dokter, tujuannya adalah mencari penyakit saya ini apa. Tapi saudara harus bicara. Ini benar-benar harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Data-data itu dikumpulkan oleh kita. Halaman berikutnya kita lihat bahwa diplot semua, seluruh lapisan dengan seluruh kecepatan. Ini artinya semua data-data yang kita miliki harus berbicara begitu kepada kita. 12 ukur, gambarkan 12-12-nya setiap lapisan. Sehingga ditandai lagi dengan di mana titik yang bermasalah di dalam report saudara sebagai postmortem, maka saudara tahu, oh ini kesimpulan tentang eros, tentang mud velocity, ini kesimpulan tentang azimut, ini kesimpulan tentang inklinasi, ini kesimpulan tentang velocity dan sebagainya. Berikutnya, nah ini teorinya tentang erosi.
Bisa saja bahwa disebabkan yang sekarang kita bicarakan mechanically incompetent rocks. Tadi sudah kelihatan bahwa yang namanya simera itu sebuah batuan yang tidak terlalu keras. Sehingga kalaupun urusan ngebornya normal, tapi ada vibration, dia akan runtuh juga. Juga menyebabkan tertimpit, begitu. Yang kedua, masalah inklinasi. Bertambah lagi masalah. Dalam teori maupun di laboratorium ketemu angka 55 derajat inklinasi adalah batas maksimum. Artinya kalau saudara bisa tidak mendekati 55 lebih bagus. Tapi kalau sudah sampai 55 atau lebih, maka sleep velocity bisa dibutuhkan sampai 2 kali. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena apa? Kecepatan di sini jauh lebih tinggi, sementara di sini kecepatannya kecil. Sementara cutting ada di bawah. Cutting yang harus dinaikkan ada di bawah, tapi lumpur yang kencang ada di atas. Nah, jadilah terjadi penumpukan yang bertubi-tubi di situ. Berikutnya, kita lihat hole cleaning lagi tentang carrying capacity itu. Pertama, ketika ternyata cutting itu biasanya sleep velocity itu akibat gesekan batuan oleh fluida ke atas, pada lubang miring ternyata batuannya bergesekan dengan batuan. Artinya cutting lebih susah naik dibandingkan fluida karena si cuttingnya nempel dengan batu. Ditambah lagi, diperparah lagi karena ternyata kecepatan di lubang ini lebih gede dibanding di bawah, maka terjadilah penumpukan. Sehingga apa yang terjadi prosesnya? Sebuah cutting itu akan naik tidak lurus, tetapi dia akan naik dan turun, melosrot, naik akan turun, bro. Begitu cara jalannya si cutting. Oleh karena itu berbeda antara vertikal dengan yang miring tadi hasilnya. Ketika vertikal ini adalah pertandingan antara sleep velocity atau kecepatan dengan cutting. Kalau di sini adalah ada masalah-masalah yang 3 poin ini yang mengakibatkan ini menumpuk di bagian bawah. Berikutnya, akibatnya apa? Akibatnya tadi saya katakan 55 derajat harus diperhatikan. Makin miringnya tinggi, makin tinggi kebutuhan daripada hole cleaning sampai maksimumnya di 55 derajat. Maka dibantu solusinya dengan RPM. Akibatnya tadi teman-teman sudah benar bahwa ketika ngebor cukup dalam dan bermasalah menggunakan RSS, sehingga walaupun kita ingin mengarahkan dan inklinasi, tetapi BHA terus berputar, tidak menggunakan sliding mode. Nah, ini adalah bantuan untuk membuat solusi terhadap lubang yang miring misalnya. Berikutnya, yang keenam adalah masih yang kelima, hole cleaning. Stuck akibat tumpukan cutting itu, baik saat POH maupun saat RIH, ini istilahnya tadi duduk. Kemudian ini pada saat ngebor normal ketika narik, ini sering terjadi. Ini pun sering terjadi. Atau ada sloughing yang tidak harapkan, contohnya tadi batuan kita yang udah runtuh seperti ini, ya gitu. Oleh karena itu ketiga masalah ini bisa berjalan bersamaan. Nah, ini yang membuat kita makin pusing begitu ya. Terus berikutnya, kombinasi daripada itu adalah membuat kita makin teruskan. Tidak betul? Kombinasi daripada itu yang membuat kita sulit. Yang keenam adalah mud loss. Jangan lupa bahwa ini adalah tekanan pore, ini adalah tekanan breakdown formasi. Kita hanya boleh bermain di tengah-tengah. Itu pun bermain di tengah-tengah ada sebuah batas minimum dan maksimum. Kenapa? Ada breaking circulation di sini, ada surge, ada sweat dan sebagainya. Sehingga isi kita hanya boleh bermain di ruangan ini. Kalau kemudian kita terlalu kanan akan mengakibatkan loss, terlalu kiri kita membuat batuan itu akan mudah runtuh, walaupun tujuan kita tadi adalah ngangkat cutting. Sehingga kita mencoba membuat negatif, tidak pakai underbalance, tidak pakai overbalance, tetapi underbalance. Cutting memang naik, tapi itu men-trigger dinding untuk runtuh. Harus hati-hati dan itu harus benar-benar dipertimbangkan. Nah, ini contohnya akibat daripada mud area, dan ini bisa diperoleh tadi dari pendekatan ilmu rock mechanics atau ilmu geomekanik tadi. Berikutnya kita lihat multifaktor yang terakhir. Ketika ada lubang miring, kemudian kita coba dikencangkan karena memang untuk ngangkat cutting terjadi turbulensi, akibatnya dinding kemudian tergores, ditambah lagi inkompeten daripada batuan, ditambah lagi fungsi daripada waktu, maka batu ini makin lama makin runtuhnya makin besar, begitu fungsi daripada waktu. Ditambah lagi pula ada loss circulation di lapisan produksi tadi, mengakibatkan apa? Ada sloughing, ada capping, ada stuck pipe, ada pack-off, lama-lama loss in hole. Nah, seperti itu. Itulah kemudian problem kita yang harus dihadapi
maka harus kenali semua informasi tadi minimal dari sumber-sumber sebelumnya sebagai postmortem, ditambah dari rock mekanik, ditambah dari lab untuk tahu persis penyakitnya apa, baru kita cari solusi. Solusi relatif lebih mudah, tapi yang lebih sulit adalah mencari penyakit. Saudara pergi ke dokter, tujuannya adalah mencari penyakit saya ini apa. Tapi saudara harus bicara. Kalau saudara tidak bicara, dokter tidak akan tahu. Kecuali kalau saudara datangnya ke dukun. Kalau ke dukun tidak perlu bicara, dia sudah tahu. Bapak sedang pusing ya, gitu kan. Itu dukun. Tapi dokter kita harus bicara. Baru kemudian tahu, oh ini penyakitnya. Kalau sudah tahu penyakit, gampang pergi ke farmakolog, pergi ke apotek, solusi pasti ada. Ya, berikutnya. Nah, ini dari situ yang multifaktor tadi, ternyata pemboran multifaktor ini bermasalah bersamaan ini bisa karena inklinasi cukup tinggi, atau tadi juga ada formasi kleston atau simer atau apapun, ada sirkulasi. Kemudian kalau terlalu kencang terjadi turbulen, mengakibatkan erosi. Kemudian ketika kita melakukan underreaming, itu menjadi exposure time-nya lama, malah akan mengakibatkan sloughing. Salinitas cairan yang kita pakai harus diuji dulu di laboratorium sehingga memang lumpur kita ini benar-benar bisa menginhibisi ini yang paling penting. Sehingga solusi masalahnya hindari pemboran lebih daripada 2 formasi sekaligus. 2 masih oke. Tapi kalau sudah 1 loss, 1 swelling, 1 lagi masalah rock mechanics yang lain dan sebagainya bersamaan dalam 1 trajek, tidak ada 1 obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit, itu nggak ada. Gitu. Harus satu-satu gitu kira-kira. Nah, yang kemudian kurangi exposure time, hindari kalau bisa tidak terjadi underreaming. Apalagi tadi umurnya kalau di laboratorium cuma beberapa menit, ternyata sudah reaktif gitu ya. Kalau tanpa menggunakan inhibisi. Tapi kalau pakai inhibitor mungkin lebih lama. Nah, selama itulah kita boleh mengekspos kita punya lubang yang ketemu si merah. Nah, oleh karena itu kalau gitu bagaimana? Si merah harus menjadi formasi terakhir sebelum pasang casing. Dibalik. Jangan sampai kita ngebor merah dulu terus nyambung ke bawah, maka si merah berapa lama dia terekspos. Kembali, kita ngebor sampai ketemu merah, selesai ketemu merah, cepet casing, baru kita mikir ke bawah. Maka solusi bisa minimal exposure time terhadap si merah menjadi lebih pendek. Itu sering menjadi solusi. Apakah ke bawahnya mau dibabaskan sampai tadi sampai 2000 atau cuma ke 1700 1800 nggak apa-apa. Tapi casing wajib dipasang untuk mengcover si merah dan harus jadikan sebagai casing shoe terakhir sebelum kita bekerja turun ke bawah dari si merah. Nah, itu akan menjadi solusi saya kira. Berikutnya, sebagai contoh bahwa apa yang kita buat di postmortem ini betul-betul harus dipelajari, di mana ada overpull, di mana ada capping, di mana ada vibration dan seterusnya. Maka itu mengakibatkan bahwa kita sudah berbicara atau resep subur yang 12 itu sudah berbicara kepada kita. Dia pernah menunjukkan seperti itu, maka di sumber berikutnya kita akan tahu penyakit mana yang harus kita selesaikan misalnya. Ya, maka ini saya sudah siap tadinya saya pikir nggak apa-apa saya bacakan aja karena sudah capek ditulis. Situasi energi Republik Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Kesempatan kepada kita karena tidak baik-baik bukan berarti bersedih hati. Ini opportunity apa? Kesempatan kepada kita untuk memberi perbaikan sesuai dengan peran masing-masing. Nah, maka kurangi retorika, tapi perbanyak tabungan perbaikan walau baru terasa hasilnya beberapa tahun bahkan puluhan tahun ke depan. Berikutnya, setuju kan? Setuju. Setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Ketika kesempatan ada di hadapan kita, maka pergunakan untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama. Semoga Tuhan menjadikannya amal soleh. Amin. Amin.